Tahun K259 Dynastian, Daipang Dan Tribuna Ola Pasukan Turk. Konflik belum mereda selama 10 tahun. Kini musuh sudah sampai 20 meter di luar ibu kota. Hanya tinggal sang jenderal wanita yang melawan. Naik. Hahaha. Dinastian malah mengirim seorang wanita ke medan perang. Kamu tidak akan menang. Selama aku masih ada, pasukan Turk jangan harap bisa mendekati gerbang kota setengah langkah pun. HMPH, masih berani keras kepala, cari. Tidak mungkin. Jenderal sudah bangun. Bukankah aku seharusnya berada di medan perang? Pemimpin Turk terakhir sudah dibunuh oleh Anda. Hamba mewakili prajurit Dinastian, bersujud berterima kasih karena Anda telah mengakhiri perang 10 tahun antara Dinastian. Dan Turk. Meski perang sudah dimenangkan, tapi aku masih memiliki satu hal yang belum terselesaikan. Apakah kamu bersedia membantuku? Hamba bersedia melayani jenderal. Kalau begitu, carikan aku baju wanita desa dan topeng kulit manusia. Jenderal mau pergi kemana? Aku akan pergi ke Istana Qiyun, menemui seseorang yang sangat penting. Aku masih merasa terlalu berbahaya. Apakah jenderal benar-benar akan pergi? Harus pergi. Perni, Kaisar dan Permaisuri You akan segera tiba. Kamu hanya seorang calon dayang kecil. Berani berdiri? Cepat berlutut. Akhirnya bertemu lagi. Permaisuri You. Kamu terlihat cocok di mataku. Ceritakan. Kenapa datang ke Istana Qiyun menjadi dayang? Aku datang untuk membalas dendam, Permaisuri You. Budakku dulu. Kenapa kamu memakai baju Permaisuri Ning? Bukankah Kaisar menyukai budak? Jean menyukaimu. Kakak, kenapa di malam pernikahan, suamimu tidak datang? Situasi perang di perbatasan genting. Pasti Kaisar sedang bersama para menteri. Permaisuri Ning, Sen sudah mengangkat Xuan sebagai permaisuri tadi malam. Menjadi pemilik istana. Tadi malam, Kaisar mengangkat dayang pengiringku sebagai permaisuri. Mulai hari ini aku akan tinggal di istana ini. Jangan panggil aku dayang lagi, aku lebih tua beberapa tahun darimu. Kamu harus memanggilku kakak. Surat perbudakanmu masih ada di tanganku. Cepat sekali menjual tuannya demi kehormatan. Aku sudah bilang, jangan panggil aku dayang, sekali menjadi budak. Hina summer hit up. Oh, aku ingat. Aku sudah memilihkan calon suami yang baik. Untuk adik kedua keluarga Xia. Layaklah aku melayanimu selama ini. Apa yang akan kau lakukan pada adikku? Baginda, biarkan adik kedua keluarga Xie menikah dengan ayah angkatku. Sebagai selir ke-37. Bukankah ini semakin meriah? Baik. Semua permintaanmu kukabulkan. Anakku sayang. Jangan tekat. Kita tidak jadi menikah. Rupanya acara suka dan duka bisa terjadi di hari yang sama. Kau kejam sekali. Meski kau ingin mencelakaiku, mengapa tidak bisa kau biarkan adikku hidup? Kau melihatnya tumbuh besar. Itu salahmu sendiri. Siapa suruh kau baik hati menampungku? Keluargamu sekarang bisa kuperlakukan semauku. Aku baik hati menampungmu, tapi kau balas dendam. Kau pikir ayahku akan membiarkanmu? I am you? Penggawau. Xianyar. Ayahmu sudah kubuat menjadi terdakwa pengkhianat. Dia harus memilih antara dirinya sendiri dan kamu.
Menurutmu dia akan memilih dia atau kamu? Aku pilih putriku. Biarkan dia hidup. Jangan. Weiner. Hiduplah dengan baik. Ayah. Aku akan membunuhmu. Kau terlalu lima. Tidak hanya gagal membunuhku, malah kehilangan status dan suami. Kalau kau sangat mencintainya, ikut saja dia. Aku akan membunuhmu. Mengapa kau ingin mencelakaiku? Hari ini akan kuperjelas untukmu. Mana mungkin Zhou Shen seperti aku rela. Hanya menjadi pelayanmu? Aku datang dari masa depan yang pengetahuan. Tahun 400 Masehi. Kaisar Yan Chengyu dari Laterian menganugerahkan Putri Jenderal Besar Penjaga Negeri Xie Wanying sebagai Selirning. Selirning sangat disayangi. Hingga kemudian berkuasa di istana. Tak ada yang lebih paham persaingan dariku. Kau menggelanjaku. Maka kau harus pergi. 10 tahun lalu, aku melihat keluarga tewas tapi tak berdaya. Hanya bisa bertemu dalam mimpi. Mulai hari ini, kau adalah pelayan kebunku. Siapa namamu? Aku Si King. Terima kasih atas apresiasi Nyonya. Yosuan Suan. Tak ada sehari pun aku lupa namamu. Aku akan berada di belakangmu. Menjadi orang yang mengantarmu ke neraka. Kaisar. Para pelayan istana bilang, selir tercinta memiliki 3.000 kasih sayang. Meski Kaisar memanjakannya selama 10 tahun, mereka tetap bercinta setiap malam. Aku masih harus memeriksa laporan, jadi tidak bisa menemanimu dulu. Tapi sebenarnya, perasaan mereka sudah lama layu. Apakah Yosuan Suan menjadi kelemahanmu? Yan Chengyu, Kaisar Dayan. Suamiku dulu, Tuan Istana, hamba tidak tahu. Kaisar ada di sini. Jangan pakai baju sedikit-sedikit, nanti kedinginan. Hamba akan ambil. Pakai sepatu dulu baru pergi. Sebenarnya adalah seorang yang menikahi dayangku, membunuh ayahku, dan membuat ibuku gila, binatang. Tidak apa-apa, aku akan membuatmu ingat. Kaisar kembali lagi. Malam yang indah seperti ini, tentu harus dihabiskan dengan sang cantik. Seperti memegang pipa setengah tertutup, baru lebih berkesan. Jadi Kaisar lebih suka yang sopan atau yang berani? Aku suka yang sulit ditebak. Ingin mendapatkan hati Kaisar. Cara yang paling rendah adalah selalu menuruti. Cara yang paling tinggi adalah membuatnya tidak bisa mendapatkan. Biarkan kesenangan malam ini menjadi lagu duka pertama perpecahan kalian. Ingin merebut Kaisar kembali, harus terus memberinya pengalaman baru. Kau bilang, baju yang kubawa dari tempat kita cantik tidak? Cantik? Hamba belum pernah melihat baju tidur yang begitu unik. Ini namanya gaun tidur rendah. Kaisar. Baju tidurmu kenapa banyak bolongnya? Tidak pantas. Kau mencuri Selirning. Kenapa tidak meniru sikapnya yang anggun? Apa yang hamba pakai tidak penting? Apakah Selirning sepertiku yang mengerti Kaisar?
Cantik. Kau benar-benar berani. Hamba masih banyak trik lainnya. Kuku Nyonya sudah dipotong. Bajumu kenapa ketat sekali? Mau menggoda kaisar ya? Hamba tidak. Penggol, kepaskan kulit roba ini darinya. Jangan, ini bukan kulit rubah. Kalian belum makan? Banyak orang tidak bisa menangani seorang pelayan. Pelayan istana Ciyun berani memakai pakaian yang terbuka. Ini jelas-jelas menggoda kaisar. Akibatnya akan sama seperti dia. Berhenti. Kaisar, Sebagai selir, melepas pakaian orang lain di depan umum tidak pantas. Apakah kaisar melindunginya? Jangan-jangan kaisar benar-benar tertarik pada pelayan ini? Aku hanya menghentikanmu agar tidak mempermalukan diri. Kamu terluka? hamba masih belum bisa membuka kancingnya. Beri obat. Ayo, aku bantu kamu. Aromanya harum sekali. Kaisar suka aroma ini ya. Yo Suan, kamu pasti tidak tahu. Baju baru hanyalah tipuan. Yang membuat Chen Yu tidak bisa melepaskan diri adalah aroma parfum di kalungnya. Hal-hal ini, dunia masa depanmu tidak akan pernah memberitahumu. Karena hanya aku yang pernah mengalaminya. Si King, cepat! Selir memanggilmu. Kamu memberinya kesegaran, aku memberinya aroma masa lalu. Membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Siapa ini? Aku tebak Xuan. Tebakanmu benar lagi, tidak seru sama sekali. Kenapa setiap kali bermain petak umpet, kamu selalu mengambil jepit rambutku dan menggantinya dengan bunga liar? Karena mengambil sesuatu di depan mata orang lain itu lebih seru. Suatu hari nanti, aku tidak akan membiarkanmu menemukanku. Bagaimana perhiasan telingaku dibandingkan dengan milikmu? Hamba tentu tidak bisa menandingi. Cui Ju, pasangkan antingku padanya. Ini untuk mengingatkanmu, menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Akan berakhir dengan darah. Selir adalah angin di langit, hamba hanyalah rakyat jelata. Rumput dan pepohonan hanya bisa hidup dengan mengikuti angin. Hamba tidak berani melampaui batas. Bagus kalau kamu tahu. Kamu tidak boleh menonjol. Ini sikap yang seharusnya kamu miliki. Berlututlah dan pergi. Yo Suan, memukul ular harus tepat di kepalanya. Aku akan mengambil orang yang paling kamu pedulikan. Kenapa kamu memakai baju Suan? Bukankah Kaisar suka mengejar sensasi? Kalau begitu kita akan melakukannya sampai akhir. APA, kamu bilang wanita itu bertemu diam-diam dengan Kaisar di ranjangku? Hamba tidak melihat, tapi hamba menduga. Si King tidak akan bersikap baik. Kembali ke istana. Kenapa kamu duduk di tempatku? Selamat, Yang Mulia Selir. Kalian semua ada di sini? Ini kejutan yang kubuat untukmu, Yang Mulia. Suka? Kejutan? Ayamu berjasa mengetesai banjir di Sungai Kuning. Ibu Suri ingin memberimu hadiah. Aku kira. Maklumat Ibu Suri. Selir Yo telah menunjukkan bakti yang luar biasa. Ayahnya, Yo Taichu, berjasa dalam mengatasi banjir. Dengan ini,
Selir You dinaikkan pangkat menjadi selir kaisar, sebagai teladan bagi istana. Kenapa kamu yang membacakan maklumat? Kakak Cuiju sudah pergi sejak pagi. Hamba terpaksa membacakannya, Yang Mulia Selir. Apakah Yang Mulia menerima maklumat? Kenapa belum bersujud? Dulu, hamba Yoswan-Swan memang cepat sekali bersujudnya. Tidak tahu. Baju Yang Mulia Selir, susah tidak dilipas? Kamu sudah lama tidak menengokku. Kamu masih ingat wajahku? Penampilanmu dengan baju sebanyak ini, baru pertama kali kulihat. Tapi penampilanmu tanpa baju, sering kulihat. Yang Mulia Selir Kaisar, mahkotamu perlu hamba rapikan? Jangan bersuara, jangan sampai dia tahu. Kaisar sudah menunggumu di aula utama. Tunggu aku menyelesaikan urusan dengan wanita itu. Nanti aku akan memuaskanmu. Yang Mulia Selir Kaisar, kabarnya kamu tidak akur dengan Kaisar. Ternyata semua bohong. Baru saja aku hampir ketakutan oleh pelayan pembaca maklumat itu. Aku melihatnya menyelinap. Ke sana. Ke mana? Ke gudang. Yang Mulia Selir mengikutiku? Hamba hanya mencari mantel untuk Yang Mulia. Kamu suka sok pintar. Aku peringatkan kamu. Jangan lagi membacakan maklumat di Istana Qiyun. Dan jangan mengatur kejutan apapun untukku. Bagaimana mungkin aku bersujud di posisi yang lebih rendah darimu? Aku. Hamba tidak berani lagi. Hamba mohon diri. Sepertinya gudang menyimpan rahasia. Jangan-jangan Kaisar. Bermain api di belakangku? Tidak ada apa-apa. Aku terlalu sensitif. Pinggang Yang Mulia Selir Kaisar sangat lentur. Kenapa kamu datang? Tidak takut dilihat orang? Kamu yang bilang, di sini tidak ada apa-apa. Lebih baik. Kebakaran. Cepat padamkan. Pantas saja Jing bisa naik jadi kepala pengawal. Ternyata dia merayu selir kekaisaran. Kami pengawal biasa cuma bisa memadamkan api di luar. Hanya kepala pengawal yang bisa masuk ke dalam kamar untuk mendinginkan selir. Berhubungan mesra sampai lupa segalanya, hahaha. Kalian semua bicara sembarangan. Bawa mereka dan penggal. Kamu masih berani membantah? Apa ini? Paduka, hamba tidak bersalah. Ini semua karena Jing yang merayuku. Hamba tidak. Selir kekaisaran, tolong bunuh dia. Paduka, ampunilah hamba. Zhoushuan de Qirong di Istana Qiyun. Baik. Ternyata yang berselingkuh adalah kamu, Yoswan-Swan. Tidak adil kalau hanya aku yang tahu wajah aslimu. Wanita ini. Mulut bilang tidak mau. Tapi hatinya jujur. Bukannya sudah bilang tidak mau? Kalau bilang tidak mau, artinya mau dong. Drama sudah setengah jalan, penonton belum lengkap. Aku yang akan teriakan untuk kalian. Paduka, gudang kebakaran. APA,
Kenapa diam saja? Sedangkan, Yo Suan, semua yang kulakukan adalah untuk membongkar wajah aslimu. atas perintah Paduka, selir kekaisaran Yo diturunkan menjadi rakyat biasa. Dibuang ku istana tertinggi. Tunggu. Hamba ada yang ingin dikatakan. Hamba pamit undur diri. Paduka, masih nyaman duduk di posisi itu? Jangan lupa, semua ini berkat aku. Lalu apa? Dian belum pernah ada selir yang berani terang-terangan berselingkuh dengan pengawal saat upacara penobatan. Bertahun-tahun Paduka memerintah, setiap keberhasilan bantuan bencana, irigasi, dan diplomasi. Karena aku punya informasi masa depan. Paduka bisa meramal. Tanpa aku, masihkah kerajaan ini milik Paduka? Kamu juga jangan lupa, tanpa promosiku, kamu cuma dayang di samping selir Ning. Justru lebih baik. Paduka tidak kompeten, hamba berasal dari kelas rendah. Kita saling membutuhkan dukungan. Lalu, apa lagi yang bisa kau berikan padaku? Dengan ini, bisa ditukar dengan dekret pembuangan selir dari Paduka? Apa untungnya di sini? Catatan sejarah ini bisa membuat Paduka meramal lebih awal. Asalkan ada prestasi, takkan ada yang berani menyebut Kaisar penguasa lalim lagi. Kaisar juga ingin seleksi gadis tahunan, memilih selir. Kaisar bisa tidak menyingkirkanmu. Tidak masalah. Baik, Pengual, mau apa? minumlah 2 gelas anggur ini, rayakan hubungan baru kita. Hubungan baru tercapai. Aku tahu semua ini kau rencanakan, bisa menjebakku. Itu bukan kemampuan, kalau bisa tanpa kusadari. Barulah kau bisa hidup lama. Jadi, kau mau membunuhku? Kalau rencana gagal, harus mengaku kalah. Kau sama seperti orang bodoh yang ingin naik ke dahan tinggi. Menjadi Phoenix. Tidak paham kecantikan tidak langka, kepentinganlah yang abadi. Aku mengerti sekarang. Menempatkan pecundang di samping bantal, baru bisa tidur nyenyak. Yo Suan rela mengaku kalah. Tunduk dan takluk. Kata-kata ini tak pernah menggambarkanku. Putra Yan Yusing menghadap Ibu Selir. Anak baik, akhirnya kau kembali. Di istana ini. Siapa lagi yang lebih gagah dari Pangeran Ketujuh? Kudengar Pangeran Ketujuh. Lagi mengelakkan Yuzu, dalam perjalanan pulang. Langsung diangkat jadi pangeran perang. Baru saja dilantik. Langsung menghadap Nona Selir. Meski bukan ibu kandung, tapi hubungan lebih dari keluarga. Pangeran Ketujuh tidak hanya berbakti. Tampan sekali. Jangan bermimpi. Pelayan rendahan seperti kita. Mana mungkin mendekati Pangeran Ketujuh? Belum tentu. Angin apa yang membawamu? Halaman depan sudah disapu? Kau juga lihat Pangeran Ketujuh ya? Berdandan cantik begini. Mau merayu pangerannya? Baju kita kan sama? Kau tahu pangeran akan di sini, baru datang ya? Jangan salahkan kami tidak sangkan. Ingat, kau sampah, sama seperti yang kau sapu. Sampah, jauh-jauh dari Pangeran Ketujuh. Mulutmu busuk. Cocok untuk wadah kotoran. Yo Suan, sepertinya kau sangat menghargai Yan Yusing. Dia pedangmu, kan? Bagaimana kalau kujadikan dia bidak untuk menyerangmu? Aku baru saja mulai. Yusing. Ibu Selir Dibuna Ola orang jahat. Mati tidak tenang. Pasti datang mencariku. Ibu. Ibu Selir. Anak datang menjengukmu.
Ini jimat penekan arwah penasaran. Kenapa ada di makam ibu? Pangeran ketujuh. Akhirnya kau datang. Kamu siapa? Hamba adalah ibu kandungmu. Pelayan di Istana Selir Jeng. Hamba sudah lama menunggumu. Kenapa kau menungguku? Hamba datang untuk memberitahu Paduka kebenaran kematian Selir Jing. Selir Jing tidak mati karena sakit. Tapi dibunuh dengan hukuman satu Zhang Merah Ola Zhou Xian. Ibu Selir Yo adalah orang yang membesarku selama 10 tahun. Kau memfitnahnya. Paduka. Hamba punya surat darah Selir Jing sebelum wafat. Katakan padaku. Bagaimana Ibu Selir mati? Dibunuh oleh Zhou Suan dengan trik pembunuh dari kampung halamannya. Zhou Xian menggunakan papan ini memukul Selir Jing tanpa hitungan sampai tulang patah dan daging hancur. Ternyata mimpi Ibu Selir mati tragis beberapa malam ini. Ternyata semua ini benar. Zhou Suan masih merasa kurang. Bahkan menyuruh orang menaruh jimat penekan arwah di makam Selir. Agar Selir menjadi arwah penasaran yang tidak bisa reinkarnasi. Yo Suan. Beraninya dia. Aku akan menyelidiki kebenarannya. Pangeran ketujuh, makan jamur halusinogen ini. Kau akan melihat kebenaran. Yu Xing, kemarilah temani ibu minum teh. Ibu Selir tahu ini apa? Sayang, jangan dia tahu aku yang membunuh ibunya, Selir Jing? Ini apa? Ini alat penyiksaan. Katanya pakai ini bisa memukul orang sampai tulang patah. Daging hancur. Sangat kejam. Kamu adalah pangeran yang mulia. Bagaimana bisa menyentuh barang rendahan ini? Ibu Selir telah tinggal di istana selama 10 tahun. Ternyata tidak tahu apa ini. Aku hanya bisa menikmati bunga dan teh, tidak mengerti ini. Lebih baik kamu cepat bawa ini pergi, baik? Baiklah. Kalau begitu, aku akan buang saja. Paduka Selir, mengapa pangeran ketujuh tiba-tiba menanyakan ini? Jangan-jangan ada orang yang berbuat jahat di belakang. Panggil semua orang di istana Ciyun ke sini. Katakan, siapa yang diam-diam menjerumuskanku? Berlututlah. Hamba tidak berani. Kamu berani tidak berlutut. Kalau Paduka menyuruh orang yang menjerumuskan Paduka untuk berlutut. Aku tidak pernah menjerumuskan Paduka, mengapa harus berlutut? Perkataan yang bagus. Di dalam istana yang dalam ini. Pandai bicara bukanlah hal yang baik. Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu menjerumuskanku? Hamba melayani Paduka dengan setia, tidak pernah punya niat lain. Jangan pikir aku tidak tahu. Sudah lama mengincar posisi selirku, kan? Kamu si imut. Masih berani menatap mataku. Lihat bagaimana aku menghajar kamu hari ini. Paduka. Paduka bisa memaki hamba, memukul hamba, tapi tidak takut pangeran ketujuh. Tahu bahwa ibunya sendiri adalah wanita yang penuh dendam? Bagus. Penggawal. Paduka Selir memerintahkanmu untuk membersihkan seluruh istana Qiyun dengan tanganmu sendiri. Tidak mengerti bahasa manusia? Dengan tanganmu sendiri.
Anjing galak. Lebih baik jadi anjingnya Paduka Selir daripada jadi anjing telantar. Bajingan. Apakah dokter hewan di dunia ini bisa menyembuhkan niat jahatmu? Kamu yang memaksaku. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kamu masih berani menghindar? Mohon Paduka Selir, jangan pukul hamba lagi. Sekarang tahu minta ampun. Tadi tidak keras kepala. Hamba difitnah. Mohon Paduka Selir, jangan usir hamba dari istana. Berhenti. Yang Mulia Pangeran Ketujuh, mengapa datang? Kalau dia bilang ada ketidakadilan, jangan memaksakan pengakuan dengan pukulan. Mohon Pangeran Ketujuh, selamatkan hamba. Jangan lagi. Camarilla. Pangeran ketujuh. Hanya orang yang tidak dicintai berani melawanku. Aku akan menghabismu. Siapa kamu? Aku putri tertua dari keluarga jenderal. Mulai sekarang, aku yang akan melindungimu. Jangan takut. Mengapa mereka ingin mencabut nyawaku tanpa alasan? Di istana, menindas yang lemah tidak perlu alasan. Aku yang lemah. Bahkan jika aku selamat hari ini, besok aku akan mati. Mulai sekarang, aku akan mengajarmu cara mengalahkan musuh. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Siapa kamu? Hamba ini. Adalah milik Pangeran Ketujuh. Apa? Hamba Barony, apa yang kamu lakukan? Permaisuri, Seeking merayu Pangeran Ketujuh, hamba melihat semuanya. Kamu mengatur semua ini hanya untuk merayu putiraku, bukan? Ibu. Jangan menyusahkannya. Yusing, pergilah berlatih, ya? Baik. Pertama merayu kaisar, sekarang mengincar anak angkatku. Kurasa kamu jelas-jelas menargetkanku. Permaisuri, buru-buru sekali. Katakan, kamu siapa sebenarnya? Permaisuri, hamba adalah pelayan Anda. Apa rencanamu? Sekarang bisa kau beritahu. Mungkin aku bisa membiarkanmu hidup. Aku bertaruh, Anda tidak akan membunuhku. Benarkah? Berani sekali kamu. Dari ekspresi Anda, sepertinya hamba menang taruhan. Kamu benar. Sekarang aku memang tidak ingin membunuhmu. Karena aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Masih tidak mau bicara? Wajahmu yang cantik ini pasti cocok dengan pisau ini. Matamu sangat mirip dengan seorang kenalanku. Nona Xia. Masih tidak mengaku? Aku punya banyak cara. Tahukah kamu, aku paling suka orang hidup. Teriakan kesakitan yang disiksa, sungguh sangat memuaskan.
Oh ya. Kamu kenal dengan putri kedua dari keluarga Xie? Teriakan tangisannya sungguh merdu. Sayangnya, coba tebak. Di hari pernikahannya, dia disiksaku sampai menabrak pilar dan mati. Aku hanya menyuruhnya menikah dengan pria berusia 60 tahun. Kenapa dia bunuh diri? Kamu pasti sangat akrab dengan putri kedua Xie. Masih tidak mau mengaku? Alat penyiksaanmu banyak sekali. Selama ini, pasti banyak yang kamu sakiti. Banyak yang ingin merebut posisiku. Tapi aku punya banyak cara. Yusing, sejak kapan kamu di sini? Ibu, kenapa ada di penjara kematian ini? Aku. Bukankah ibu hanya bisa menyulam dan minum teh? Ini semua salah perempuan ini. Dia berniat jahat padaku. Pangeran ketujuh, tolong aku. Ibu, ini termasuk penyiksaan pribadi, bukan? Yusing, jangan percaya dia. Dia mencoba memecah belah kita. Jadi kamu menggunakan alat penyiksaan ini untuk memaksanya mengaku? Bukan itu, ya. Apa itu? Pangeran ketujuh, aku tidak bersalah. Aku telah membesarkanmu selama 10 tahun. Kamu lebih percaya dia daripada ibu, ya? Kalau begitu, tunjukkan padaku bukti kejahatannya. Baiklah. Siksa dia 7 hari 7 malam, aku yakin pasti ada buktinya. Nyonya sudah menggunakan semua hukuman. Hamba tidak melakukannya. Benar-benar tidak. Pemaksaan pengakuan. Yosuan-suan, pertunjukan dimulai. Orang ini sangat mirip dengannya. Kamu juga suka buku ini? Tidak suka, tapi kamu terus membaca. Tidak pernah peduli padaku. Karena buku lebih menarik darimu, kembalikan. Tidak, kalau aku kembalikan, kamu akan lebih mengabaikanku. Pangeran ketujuh bukanlah lawanku. Kalau begitu, lihat apakah kamu bisa merebutnya. Bagus, guru ingin lihat kemajuan latihanmu. Kelinci rumput ini penting, cepat kembalikan. Penting? Ini hanya buatan sembaranganku. Kalau begitu penting, pinjam saja sebentar. Kamu tidak takut mati? Itu lebih berharga daripada nyawaku. Matamu ini. Dan kapalan di tanganmu saat menempa pedang. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Kamu pasti Wan Er. Tenang, kali ini tidak ada yang bisa memisahkan kita. Permaisuri punya kabar baru, katanya. Hamba sudah menyelidiki, Nona Xie sebenarnya tidak. Kurang ajar. Aku tidak tahu kamu. Apakah ini pangeran ketujuh? Aku akan keluar. Paduka. Rendaman obat ini baik untuk lukumu. Aku hanya luka ringan. Tidak apa-apa. Rendaman ini cukup untuk 2 orang. Lukamu sudah membaik? Hamba tidak bisa menggapai untuk mengobati. Biarkan aku membantumu. Kamu mirip dengan seseorang yang pernah kulihat. Paduka, jangan-jangan salah orang? Dia orang yang tak bisa kulupakan.
Pangeran ketujuh punya tanggung jawab besar. Sebaiknya lupakan urusan asmara. Bagaimana jika aku tetap tidak bisa melupakannya? Kamu kenapa? Tidak apa-apa, luka lama. Kamu terluka? Tidak apa-apa, tidak akan mati. Paduka tidak perlu khawatir. Bekas luka ini bukan apa-apa. Apa yang telah kamu alami selama ini? Mulai sekarang, biarkan aku yang menanggungnya. Kalau begitu, Paduka berjanji satu hal padaku. Jika suatu saat aku meminta izin, bisakah Paduka selalu berada di pihakku tanpa syarat? Kamu meminta untuk orang yang mirip denganmu? Atau untuk dirimu sendiri? Yandro. Nona Siking, aku ada urusan penting. Apa yang terjadi? Nayonya Xia Hailong. Hei Tai. Ibu ditangkap Yo Suan. Aku harus menyelamatkannya. Ini adalah desa Yo Suan. Jebakan untuk mengambil nyawa jenderal. Jangan pergi. Tugas menyelamatkan Nyonya Tua diserahkan padaku. 10 tahun yang lalu, ayah difitnah. Adik dipaksa bunuh diri. Sekarang, hanya ibu yang masih hidup. Aku harus menyelamatkannya dengan identitas Shi Wanying. Aku akan menyelamatkannya sendiri. Putriku. Kamu. Kamu sudah gila. 10 tahun masih bisa mengenaliku. Yo Suan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, pengkhianat. Dulu aku baik hati merawatmu begitu lama. Sekarang kau menghancurkan seluruh keluargaku, kalian menerimaku. Hanya untuk menertawakanku. Kamu menyebut ini sebagai pengasuhan? Aku awalnya ingin berbelas kasih. Mengirimmu bersatu dengan putrimu. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Kamu ingat baik-baik perasaan ini. Rasakan apa yang kurasakan dulu. Oh. Jilat sampai bersih. Pergi ambilkan untukku. Kenapa tidak mau? Kalau begitu biar putrimu yang melakukannya. Putriku tidak mau, aku yang akan melakukannya. Putriku tidak mau. Berhenti. Bukankah kamu mencari aku? Aku datang. Kamu datang tepat waktu. Kalau begitu kamu yang ambilkan sepatuku. Lepaskan ibuku, atau aku akan membuatmu berdarah di sini. Mari lihat apakah pedangmu lebih cepat atau jariku. Kamu bisa melakukan apa saja padaku. Jangan sakiti ibuku. Baik. Kalau begitu lukai dirimu sendiri 3 kali dulu. Bagus, perdalam lukanya. Kalian benar-benar dekat sebagai ibu dan anak. Xie Wanying, aku menyuruhmu sekarang. Segera bunuh dirimu atau... Ibu, ini salah anakmu. Bahkan jika kamu bunuh diri malam ini, ibumu tidak akan selamat. Kenapa dia datang? Yusing, kenapa kamu datang? Aduh, aku terluka karena ulah ibu dan anak ini. Yusing, cepat bunuh si manis ini. Balas dendam untuk Ibu Selir. Baik.
Yu Xing, kenapa kau memperlakukan ibu selir seperti ini? Ibu selir. Aku hanya punya satu ibu selir. Kau, dengan tanganmu sendiri, membunuhnya. Baik. Kalau begitu, aku tak perlu lagi berpura-pura. Penggawal. Buna mereka semua, jangan tinggalkan sa depan. Yosuan-suan. Semuanya sudah berakhir. Jangan mendekat. Kaisar tiba. Ibu, Sudah kukatakan, kalian tak bisa mengalahkanku. Aku datang dari masa depan. Kaisar, sisa-sisa Pangeran Ketujuh dan Jenderal Xie. Berskongkol untuk member ontak. APA. Lihat baik-baik. Buku ini mengatakan Kaisar digulingkan oleh Pangeran Ketujuh. Dihukum pancung. Kaisar, apakah Anda bermaksud memaafkan Pangeran Ketujuh? Pangeran Ketujuh, apakah bermaksud memaafkan Anda? Selirku, bagaimana ini? Jangan takut, Kaisar. Besok, aku akan bantu Anda mengubah sejarah. Kau benar-benar bisa mengubah masa depan? Tentu, Kaisar. Percayalah, kekuasaan ini selamanya akan menjadi milik Anda. Dan nantinya akan menjadi milikku. Yang harus datang. Akan datang juga. Bagaimana suasana hati ayah hari ini? Lapor Pangeran Ketujuh, Kaisar sedang sangat marah. Nanti, hati-hati dengan ucapan Anda. Bagus. Justru sesuai dengan keinginanku. Anak durhaka, kau tahu dosamu? Dosa apa yang kuperbuat? Kau berskongkol dengan pemberontak, menyakiti ibu selir, sungguh tidak tahu diri. Ibu selir. Aku, Yan Yu Xing, hanya punya satu ibu selir. Yaitu selir Jing. Kau anak tidak berbakti, berlututlah. Kau mengabaikan menteri setia, percaya fitnahan. Apa hakmu menjadi ayahku? Sepertinya kau tidak suka dengan perbuatan ayahmu. Sudah buru-buru ingin menggantikannya. Kamu datang tepat waktu. Maka hari ini, aku akan membalas dendam untuk ibu. Jangan buru-buru. Ibu telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Yang paling kamu sukai. Tangan kananmu. Xiao Si. Xiao Wu. Mereka berdua benar-benar setia, lebih memilih dipenggal. Daripada membocorkan jejakmu sedikit pun. Sayang sekali. aku benar-benar minta maaf pada kalian. Sayang aksi. Yosuan-suan, hari ini aku akan mengambil kepalamu. Kamu datang tepat waktu. Kini anakku tidak sendirian di jalan ke neraka. Penggawal, Pangeran Ketujuh bersekongkol dengan pemberontak, tangkap dia. Aku lupa mengucapkan selamat. Kamu akan segera bertemu dengan keluargamu. Sayangnya aku belum puas bermain. Kalau membunuh, bunuh saja, jangan terbiasa. Baik, aku kabulkan. Potong tubuh si imut ini menjadi 5 bagian. Lapor, gerbang timur sudah ditembus. APA. Gerbang barat sudah ditembus. Bajinda, Bajinda, tidak baik. Ada pasukan tak dikenal yang sudah menyerbu ke aula utama. Tidak mungkin. Aku Xie Wanyin, Putri Jenderal Penjaga Negara. Pasukan, dengarkan perintahku. Bunuh kaisar ini. Dan si wanita beracun ini. Aduh. Kamu. Jangan gini waku. Dia, semua ini ulah si wanita beracun. Dia memaksaku. Yan Chinyu, Desar SIM. Tanpa aku, bisakah kamu duduk di posisi ini? Semua kan? Dia yang memaksaku. Mana dia? Aku akan beri hadiah besar. Awalnya aku masih punya sedikit perasaan padamu, tapi sekarang, tidak perlu lagi. Apa ini? Xia Weining, kamu tahu kenapa kamu kalah dariku? Karena akulah yang bisa mengubah masa depan. Pergilah.
menghadang peluru dengan tubuh, sungguh mengharukan. Ilmu hitam apa ini? Banyak ilmu hitam yang kukuasai, sayang kamu tidak punya waktu untuk menikmatinya. Sekarang, dunia ini adalah milikku. Yan Chengyu memang sangat menggemaskan. Bahkan jika dia mati, kamu tidak akan bisa naik tahta. Aku lupa, masih ada kamu, Pangeran Ketujuh. Serahkan lembaran kerajaan. Semua lihat, inilah wanita jahat yang membunuh Kaisar. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Xia Weining, kamu masih begitu naif. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Kami siap mengikuti perintah Ratu. 400 tahun dinastian, para jenderal bersekutu dengan keluarga Xie untuk memberontak. Kaisar tidak mampu melawan, sebelum meninggal menyerahkan tahta kepada Permaisuri You. Pangeran Ketujuh pengkhianat, Xie Wanying. Segera masukkan ke penjara, eksekusi hari ini juga. Panas sekali. Kamu tahu bahayanya, kenapa masih melindungiku? Mungkin. Sejak hari aku melindungimu, aku sudah jatuh cinta padamu. Sebenarnya aku juga pernah melamar ke keluarga Jenderal Zheng Wo. Sayangnya, dunia ini selalu penuh dengan kesalahpahaman. Yusing, apakah kamu pernah menyesal? Jika kamu tidak mengenalku, kamu masih akan menjadi Pangeran Ketujuh yang gagah. Tanpamu, untuk apa aku memiliki dunia ini? Wan Er. Ingat, jika aku demam sampai tidak sadarkan diri, ingat untuk membebaskanku. Di penjara yang gelap ini, kalian berdua kakap mesra. Kamu tahu kenapa kamu kalah? Karena aku lebih pintar darimu. Aku tahu persis apa yang ada di pikiranmu. Sebaliknya, kamu tidak bisa melihatku. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Aku sangat menyesal, dulu tidak segera membunuhmu. Sayangnya sudah terlambat. Wan Er. Yusing, Xia Weining, sekarang serahkan lembaran kerajaan padaku. Aku bisa memberinya jalan hidup. mimpi kamu. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Tidak, Wan Er. Jangan sekali-kali memberikannya pada wanita jahat ini. Berhenti. Aku berikan padamu. Kau kakap tahu diri. Karena kau sudah mengambil token perintah, segera cari tabib untuk mengobatinya. Tenang, kalau kalian berdua mati, siapa yang akan menemaniku bermain? Xia Weining, kau akan bekerja keras untukku selama 3 tahun. Sambil memikirkan bagaimana kau bisa kalah dariku. Apakah aku cantik? Tentu saja, Yang Mulia, Anda bagaikan bulan dan bintang yang bersinar. Bangunlah. Apa ini? Ini pemberian dari Kenalan Lama kepada hamba. Kenalan Lama. Villa, Tianquan. Ini markas militer Xie Zhengwo? Bagus. Kau Sai Ching? Bukan. Orangnya Xie Wanying. Kuisu. Cui Zhu hanyalah pelayan Anda. Tidak mau bicara? Baiklah. Pengguau. Kalau begitu, biar aku yang menyayangimu dengan baik. Aduh. Teraima. Yenderul Xia. Anda menang besar kali ini, bahkan Kaisar sendiri mengadakan jamuan untuk menyambut. Kejadian yang tadi membanggakan, mengapa Anda mengambil jalan Castle? Apa yang kau tahu? Semakin besar jasa mengalahkan atasan, Kaisar akan semakin curiga. Sebagai menteri, harus selalu memiliki hati seorang menteri. Tuan. Mohon beri saya sesuap nasi. Saya sudah 3 hari tidak makan. Di bawah kaki Kaisar, bagaimana bisa ada pengemis? Pergi sana. Aduh. Di mana orang tuamu? Lapor Tuan. Saya tidak punya orang tua. Juga tidak punya nama. Terlahir di zaman kekal. Kasihan juga. Kau tidak punya orang tua, maukah ikut denganku masuk istana? Aku akan carikan pekerjaan untukmu, setidaknya bisa mengisi perut. Saya mau, Tuan. Terima kasih, Tuan.
Wakil Jenderal Yang. Kita Bryoda. Kalau begitu, kau akan kusebut Cuiju. Ingat, jika ada kesulitan di kemudian hari, datanglah ke Villa Tian Kuan untuk mencariku. Yenderal Xia. Kebaikan Anda ini. Kuisu. Akhirnya menemukan kesempatan untuk membalasnya. Cuiju. Siapa itu Cuiju? Gadis Castle Yang Tuan Salamakan di Gerbang Istana dulu. Bagus. Cepat, kamu kirim balasan ke Nona Cuiju. Aku akan mencari Nona Xie. Wan Er. Kamu tidak seharusnya menyerahkan Jade penjaga negara. Sekarang, kita benar-benar tidak punya cara untuk bangkit lagi. Apakah aku harus melihatmu mati karena infeksi? Aku sudah tidak punya ayah, ibu, adik, hanya tinggal kamu. Aku tidak berguna. Sepanjang perjalanan ini, aku terus berpikir. Bahkan jika Yao Xuan bisa meramal masa depan, apakah dia tidak punya kelemahan? Seorang narapidana berani menyebut nama kaisar perempuan secara langsung. Cepat pergi, atau kami pukuli kalian. Lehate APA, masih menganggap diri sebagai pangeran ketujuh yang agung? Sekarang kamu hanya tahanan. Bahkan tidak layak mengikat sepatu kami, benar kan? Dua anjing penjilat. Hei, Yu Xing. Hei, Nona kecil. Dan tidak buruk. Lepaskan aku. Aduh. Dikirim ke tempat lain untuk kerja paksa, sayang sekali. Begini saja. Di gunung sepi ini, kami sudah lama tidak sentuh wanita. Kamu layani kami kasih minum. Bagaimana? hei, Dua bocah imut. Mengganggu wanita lemah, berani hadapi aku. Mingka, aku paling benci keluarga Kerajaan. kalau kamu ingin jadi pahlawan, aku akan memenuhi keinginanmu. Yu Xing, jangan pedulikan aku. Lukamu belum sembuh. Jangan berkelahi. Bagus, Jade yang bagus. TAPI. Apa lagi yang bisa kamu berikan? Kalian berdua bocah imut. Sudah dapat uang, lepaskan dia. Ah, Satu giok hanya bisa menukar satu orang. Wanita ini tidak punya uang. Hanya bisa bayar dengan tubuh. Lepaskan aku. Kaisar perempuan benar. Wanita yang keluar dari istana memang harum ya. Yao Xuan. Jangan banyak bicara, biar aku duluan. Kalau tidak menuruti aku, kami akan menyiksamu lalu membunuhmu. Yao Xuan, kamu akan mati dengan mengenaskan. Nona Xia. Yu Xing. Kamu tidak apa-apa? Wan Er. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Air. Nona Xie, bawahan datang terlambat, mohon dihukum. Panglima, bagaimana kamu tahu kami akan dibuang ke sini? Yao Xuan masih ingin membasmi kami sampai habis. Semakin tinggi mendaki, semakin sakit jatuhnya. Kesombongan Yao Xuan adalah kelemahan terbesarnya. 10 tahun yang lalu, Jenderal Besar Xie Zhengwo dijebak oleh wanita jahat Yao Xuan. Bunuh diri. Kini dia mendeklarasikan diri sebagai kaisar wanita, merebut segel kekaisaran kita. Kekaisaran Dayan tidak boleh jatuh ke tangannya. Para prajurit, maukah kalian mengikutiku untuk masuk istana membunuh wanita jahat itu? Kami bersedia mengikuti jenderal sampai mati. Bangunkan dia. Peng Qianet. Kamu pikir dengan merpati pos bisa mengirim pesan diam-diam? Mengirim pesan?
Aku sudah tahu niat licikmu. Kalau kamu sudah tahu semuanya, bunuh atau siksa terserah, aku tidak akan mudah membunuhmu. Aku masih butuh bantuanmu untuk memancing mereka berdua keluar. Jangan harap, kalau kamu tidak mau bekerja sama, aku akan memotong satu tanganmu. Cuiju. Kamu, Si King, kalau saja aku tahu sebelumnya, kamu adalah putri Jenderal Xie, aku tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Jangan menyesal. Kondisiku sekarang, anggap saja sebagai karma. Cuiju, ini bukan salahmu. Aku akan segera membawamu keluar. Xie Wanying, berani juga kamu kembali. Penguau. Potong wanita pencuri ini dengan pedang. Yo Suan, kamu percaya tidak? Dalam waktu setengah dupa, aku akan membuat kepalamu terpenggal. Kau benar-benar tidak tahu diri. Pasukan Penguau Kaisar ada di sini, dan aku memegang Jayak Penjaga Negara. Dengan apa kau melawanku? Kaisar, ada masalah besar. Di lower. Ada orang yang menerobos masuk. Yo Suan, waktumu sudah habis. Akulah pemilik sejati Giok Penjaga Negara ini. Para prajurit, ikuti perintahku. Kalian, apakah kalian berani melawan Kaisar? Keadilan ada di hati rakyat. Prajurit dari perkebunan Tiangkuan semuanya. Setiap ada negara, mana mungkin mendengarkan orang jahat sepertimu. Meski kalian berhasil membelotkan pasukan, lalu apa? Jangan lupa, aku masih punya senjata rahasia. Di mana senjataku? Zhou Sungsun. Ini yang kau cari, bukan? Sayangku, kau yang melakukan ini? Benar, hamba. Zhou Sungsun. Aku akan balas dendam untuk Jenderal Xie. Ayah, Ibu, hari ini akhirnya aku bisa membalas dendam untuk kalian. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku datang dari masa depan. Akulah yang terpilih. Yo Suan, bukankah kau bilang bisa meramal masa depan? Pernahkah kau ramalkan bahwa kau akan berakhir seperti ini? Akhir tahun 400 Masehi, Putri Jenderal Penjaga Negara, Xie Wanying, membunuh si wanita jahat. Zhou Siwen. Pangeran ke-7 Yan Yusing naik tahta. Kasus Xie Zhengwo direhabilitasi.